Mama show me that you do. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Danira Stefani. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review materi pada pertemuan kedua dengan tema pembahasan nilai waktu dari uang atau time value of money yang ditugaskan oleh dosen saya, Bapak Brian Givan. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel agar semakin berkembang. Langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Pada prinsipnya, time value of money ini berkaitan dengan bunga. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa untuk memanfaatkan uang yang ada dengan menambahkan bunga di dalamnya yang akan kita peroleh untungnya nanti dalam beberapa tahun kemudian. Konsep dasarnya seperti ini. 1. Bahwa setiap individu berpendapat bahwa nilai uang saat ini jauh lebih berharga daripada nilai uang nanti. Dan yang kedua, bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Jadi, time value of money ini lebih kepada bunga yang kita dapatkan nanti, seperti itu. Nah, jadi semacam uang kita ini bisa traveling nih, uang kita ini bisa jalan-jalan nih, tapi nanti. Contohnya, jadi misalnya saat ini saya punya uang 1 juta, saya mau investasi nih uang saya tersebut dalam waktu 1 tahun dan dengan bunga 10%. Kira-kira saya akan mendapatkan untung berapa ya? Dan uang yang akan saya terima pada akhir tahun depan berapa ya? Cara menghitungnya, 10% dikali 1 juta, maka saya mendapatkan untung sebesar 100.000 dan total uang yang saya peroleh pada tahun depan sebesar 1.100.000. Nah, time value of money ini bisa digunakan sebagai langkah atau cara untuk mempertimbangkan investasi. Contohnya, kira-kira kalau saya investasikan uang saya sebesar 10 juta saat ini dalam sebuah saham dalam waktu 5 tahun ke depan, maka saya akan untung atau malah saya akan rugi ya? Kemudian contoh lainnya, saat ini saya punya uang 30.000 nih. Kalau saya pakai saat ini, nilai uang saya akan tetap sama sebesar 30.000. Nah, coba deh, pada akhir tahun kalau saya tidak memperhatikan nilai uang, maka nilai uang sekarang akan lebih tinggi nilainya daripada nilai yang akan saya terima pada akhir tahun depan. Contoh lainnya, saya mempunyai uang 30.000. Nilainya lebih tinggi daripada 30.000 pada akhir tahun depan. Kalau tadi yang pertama, nilainya sama saja atau lebih tinggi yang sekarang. Nah, kalau itu karena tidak memperhatikan time value of money. Sedangkan, jika saya memperhatikan time value of money, nilai 30.000 saya akan jauh lebih berharga nanti pada tahun depan. Jadi, manfaatnya ini adalah buat investasi untuk mengetahui kira-kira investasi kita dengan uang kita sekian, investasi sekian, dengan tenornya sekian, dan tahunnya sekian, kira-kira bisa lebih bermanfaat atau tidak ya? Akan lebih untung atau rugi ya? Seperti itu. Jadi, time value of money ini sangat dibutuhkan untuk menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan masa yang akan datang. Jadi fungsinya seperti itu. Keterbatasan time value of money ini menyebabkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank sedang tinggi, karena masyarakat beranggapan bahwa jika bunga bank tinggi, maka untung yang akan mereka terima juga akan tinggi. Seperti itu. Time value of money ini tidak memperhitungkan dengan inflasi. Ini adalah keterbatasannya. Ada yang namanya compound value atau nilai majemuk. Nah, nilai majemuk ini adalah penjumlahan dari uang pada awal periode ditambah dengan bunga yang didapat nanti, atau menghitung jumlah akhir periode dari sejumlah uang yang kita miliki sekarang. Contohnya, saat ini saya mempunyai uang 30.000. Nanti setelah 5 tahun kemudian, uang saya ini menjadi berapa ya kira-kira? Nah, ini yang disebut dengan nilai majemuk. Kemudian, ini dia rumus dari nilai majemuk. Vn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana P adalah jumlah uang pada awal periode,
I adalah tingkat bunga, N adalah jumlah tahun, dan Vn adalah jumlah akhir pada tahun ke N. Contoh, P sama dengan 1 juta, I sama dengan 8%, N sama dengan 5, maka Vn sama dengan 1 juta dikali 0,008 ditambah 1 pangkat 5 sama dengan 1.469.328,07 rupiah, atau dibulatkan menjadi 1.470.000 rupiah. Ada juga yang namanya present value. Kalau tadi kita mau melihat nilai uang kita di masa depan, nah kalau present value ini mau melihat nilai kita saat ini atau nilai kita sekarang, nilai uang kita sekarang. Rumusnya seperti ini. P sama dengan V per 1 ditambah I pangkat N. Contoh, jika uang 1 tahun yang akan datang sebesar 1 juta rupiah, I-nya sama dengan 5%, maka berapa nih present value-nya? Maka kita masukkan saja P sama dengan 1 juta per 1 ditambah 0,05 pangkat 1. P sama dengan 1 juta per 1,05. Maka P sama dengan 952.380,95 rupiah yang dibulatkan menjadi 960.000 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.